Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan kewajiban yang kedua, insya Allah kita akan melaksanakan saum yang ke-13 hari ini. Mudah-mudahan diberi kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakannya sampai buka nanti. Dan kewajiban yang ketiga adalah kultum pada subuh ini. Ini adalah sarana yang tepat. Kultum ini adalah kewajiban sebetulnya. Jadi kalau masih ada kesempatan, hendaknya kita jangan meninggalkan kultum. Walaupun siapa saja yang tampil di depan ini, mudah-mudahan walaupun kita jangan merasa ilmu kita banyak atau lebih banyak daripada dia sehingga kita tidak mau mendengarkan apa yang akan disampaikannya, itu sangat rugi bagi kita. Karena menuntut ilmu itu wajib. Barang siapa yang duduk sejenak mengikuti majelis ilmu, maka pahalanya itu lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat. Memang kita tidak mengejar pahala, hanya mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah sebagai bandingan besarnya pahala bagi orang yang ikut di majelis ilmu. Itu kewajiban yang ketiga. Insya Allah pada subuh ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang berbahagia. Kemudian kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi bimbingan kepada kita sehingga kita dapat mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan ini saya diberi judul kultum adalah membiasakan qiyamul lail. Cukup singkat, membiasakan qiyamul lail. Tapi dalam kesempatan ini saya bagi dua. Yang pertama saya akan membicarakan atau menyampaikan tentang kebiasaan, dan yang kedua qiyamul lail kalau sempat nanti. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang biasa kita laksanakan, atau sesuatu yang biasa yang sudah pernah kita laksanakan dan terus berulang-ulang kita laksanakan, itulah yang dikatakan kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang menjadi kepribadian seseorang. Kebiasaan-kebiasaan tersebut, sehingga ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Artinya itu sesuatu yang kita laksanakan, yang sering kita laksanakan, sehingga mendarah daging bagi kita. Dan hal ini rupanya orang Inggris pun tahu. Mereka mengatakan you can because it's normal. Itu kata orang Inggris, artinya Allah bisa karena biasa. Sama dengan itu, kebiasaan-kebiasaan kita itu
Itulah yang menjadi kepribadian bagi kita nantinya. Dan pepatah juga mengatakan, dari kecil terbawa-bawa, sesudah besar terubah tidak. Nah, ini pun sama. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau kita sudah terbiasa untuk melaksanakannya berulang-ulang mudah. Contoh kebiasaan-kebiasaan, misalnya seperti seorang pawang ular. Karena dia sering digigit oleh ular, sehingga dia tidak sakit lagi kalau digigit oleh ular. Bukan tidak pernah digigit ular, pernah, tapi biasa-biasa tidak apa-apa. Contoh ke satu. Kemudian yang kedua, kalau kita ke pasar, kita lihat misalnya ada jual ikan lele, dia kalau kita beli itu ditangkapnya biasa saja. Dia tidak takut kena kena patil atau kena misalnya itu. Padahal kalau kita kena itu, saya itu pernah itu waktu anak-anak kena patil lele di sawah, itu sampai 2 hari sakit. 1 hari sakit itu bukan main, hari kedua baru mulai berkurang sampai panas dingin. Tapi karena sudah terbiasa, orang di pasar tersebut katanya sering kena juga, tapi karena sudah biasa tidak merasa sakit lagi. Itulah pentingnya kebiasaan-kebiasaan itu. Sehingga kita harus membiasakan nanti insya Allah tentang Qiyamul Lail ini. Barang siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan, maka dia akan mati dengan kebiasaan itu. Begitu hebatnya kebiasaan ini. Dan barang siapa yang mati di dalam sesuatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Nah, oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan ini hendaklah kita biasakan berbuat baik, berkata baik, sopan santun, dan berakhlak yang mulia. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia. Yang kedua, ini adalah tentang Qiyamul Lailnya. Qiyamul Lail itu sering disebut adalah sholat yang dikerjakan pada saat malam hari, dan lebih utama jika dikerjakan pada waktu sepertiga malam terakhir. Atau kalau di luar Ramadan kita sebut sholat tahajud. Kemudian dalam bulan Ramadan yaitu sholat tarawih dan sholat witir. Kemudian kalau ditambah lagi dengan sholat taubat pada malam harinya, itu pun termasuk yang mulai. Termasuk juga bacaan Al-Quran waktu malam, tasbih, tahlil, tahmid, itu pun ucapan-ucapan yang termasuk pada Qiyamul Lail kalau dikerjakan pada waktu malam. Tentang tahajud ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud ataupun Qiyamul Lail. Untuk apa kita melaksanakan Qiyamul Lail? Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan keutamaan Qiyamul Lail. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan, insya Allah bisa sempat 6 keutamaan bagi orang yang melaksanakan Qiyamul Lail. Yang pertama, Qiyamul Lail ini adalah salah satu jalan menuju surga. Jadi kalau orang-orang yang melaksanakan Qiyamul Lail, insya Allah itu adalah jalannya, salah satu jalannya untuk masuk ke surga. Rasulullah SAW bersabda, artinya saja yang disebutkan,
Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan pada orang lain, sambunglah silaturahim, dan sholatlah kalian pada saat manusia tidur malam. Maka kalian akan masuk surga dengan tenang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi insya Allah qiyamul lail kita itu adalah salah satu jalan menuju surga. Yang kedua, keutamaan qiyamul lail itu adalah menaikkan derajat di surga. Setelah masuk surga kita nanti insya Allah, derajat kita itu masing-masing ataupun tempat kita. Orang yang rajin qiyamul lail beda tempatnya. Orang yang rajin saum sunat Senin Kamis, orang yang puasa itu pun beda-beda tempatnya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya, dan dalamnya terlihat dari luarnya. Ini menggambarkan keindahan tempat atau posisi orang yang qiyamul lail. Maka seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, untuk siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, itu adalah untuk orang-orang yang berkata lemah lembut, memberi makan orang lain, mendawamkan atau membiasakan puasa, dan sholat malam karena Allah pada saat orang lain sedang tidur. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga bagi orang yang qiyamul lail itu adalah qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang soleh dan penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ia adalah pendekat kepada Rabbmu, penutup kesalahan dan pencegah dosa atau penghapus dosa. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Itu adalah keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat bagi orang yang qiyamul lail itu adalah qiyamul lail itu salah satu sholat yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, yaitu qiyamul lail dan yang lain-lain tadi. Ini adalah hadis riwayat Nasai. Jamaah yang berbahagia, keutamaan qiyamul lail yang kelima adalah penentu derajat di sisi Allah. Nah, penentu derajat kita di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Berarti orang yang tidak qiyamul lail itu termasuk orang yang lalai. Dan barang siapa yang sholat dengan membaca 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang sholat dengan membaca 1000 ayat, maka dicatat dengan muqantirin atau orang-orang yang dapat pahala yang besar. Satu kontir. Barangkali kalau ditanya pahala yang dapat besarnya satu kontainer, itu adalah membawa barang yang banyak sekali. Jamaah yang berbahagia, terakhir keutamaan yang keenam yang sempat saya sampaikan, sebetulnya banyak juga keutamaan yang lain, tapi karena
Ini namanya kultum, ini pun sudah lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang keenam itu adalah keutamaan akan mendapat kemuliaan dan kewibawaan. Rasulullah SAW bersabda, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya atau tahajud itu. Hadis riwayat Hakim. Itulah keutamaan bagi kita yang melaksanakan qiyamul lail tersebut. Mudah-mudahan qiyamul lail dapat kita laksanakan sesempat-sempatnya. Dan sambungan surat Al-Isra ayat 79 tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Artinya, katakanlah ya Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku kepada sesuatu tempat dengan masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari suatu tempat dengan benar juga, dan berikanlah kepadaku di sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Jadi orang yang tahajud ini Allah akan memberikan posisi yang terpuji kepadanya dan akan dapat menolongnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan membiasakan qiyamul lail. Dan perlu kita ingat, sesuatu yang biasa kita laksanakan atau kita dawamkan itu nanti akan mendapat pahala dari Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak mengganggu perasaan Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.